Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang metode Tsukamoto. Jadi, dalam logika fuzi terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen adalah metode Tsukamoto. Metode ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Pada metode ini, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat atau Weierstrass. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan data rata-rata terbobot. Kelebihan dari metode ini yaitu lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, diterima oleh banyak pihak, lebih cocok untuk masukan yang diterima dari manusia bukan oleh mesin. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then direpresentasikan dengan himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alpha predikat, kemudian diperoleh hasil akhir dengan menggunakan rata-rata terpusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode Tsukamoto. Kelebihan dari metode Tsukamoto adalah memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat dan mudah dimengerti. Pada metode Tsukamoto, setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Untuk menentukan nilai output yang tegas dicari dengan mengubah input menjadi suatu bilangan pada domain himpunan fuzi tersebut. Kelemahan yang sering timbul adalah bagaimana menentukan fuzzy set membership function, menentukan nilai linguistiknya, penentuan kemiringan pada fungsi tertentu, dan menentukan aturan fuzzy sehingga penentuan parameter-parameter di atas tidak tepat, maka performa dan sistem fuzzy yang kita buat menjadi tidak optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Retnowlansari dari kelas 7C, ingin melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang saya bawa adalah rumus dan contoh studi kasus dari metode Tsukamoto. Rumus yang pertama adalah dari representasi naik, linear naik. Rumus yang pertama, apabila nilai hasil dari X adalah 0, maka syaratnya adalah nilai X harus kurang dari nilai A. Rumus yang kedua ada X kurang A dibagi B kurang A apabila nilai A kurang dari nilai X dan nilai X kurang dari nilai B. Rumus yang ketiga ada jika hasilnya 1, maka syaratnya adalah X lebih dari nilai B. Terus yang kedua ada representasi linear turun. Rumus yang pertama nilai 1 apabila syaratnya X kurang dari nilai A. Rumus yang kedua ada B dikurang X per B kurang A absen. Syaratnya A harus kurang dari nilai X dan nilai X harus kurang dari nilai B. Yang rumus ketiga hasilnya 0 apabila X lebih besar daripada nilai B. Contoh kasus yang pertama adalah sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari, namun pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 600 per hari dan titik terendahnya 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimal 2.000 barang per hari. Apabila proses produksi pabrik tersebut menggunakan aturan fuzi sebagai berikut nilainya, maka yang pertama terdapat aturan if permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Yang kedua, jika permintaan sedikit dan persediaan barang sedikit, maka produksi barang berkurang. Yang ketiga, jika permintaan sedikit dan persediaan barang banyak, kemudian barang berkurang. Yang keempat,
Jika jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 barang dan persediaan di gudang masih 3.000 barang? Permintaan terdiri di atas dua himpunan fuzi, yaitu banyak dan sedikit. Nilai keanggotaan predikat sedikit sama dengan 4.000 sama dengan 5.000 dikurang 4.000. 5.000 adalah jumlah terbanyak dikurang nilai yang dicari per 5.000 dikurang 1.000. 5.000 jumlah terbanyak dikurang permintaan 4 jumlah sedikit sama dengan 0,25. Predikat terbanyak 4.000 sama dengan 4.000 dikurang 1.000 per 5.000 dikurang 1.000 sama dengan 0,75. Yang kedua, yang 100 dan 600, predikat sedikit 300 sama dengan 600 dikurang 300 per 600 dikurang 100 sama dengan 0,6. Sama aja dengan rumus yang sebelumnya, persediaan terbanyak dikurang persediaan sedikit dan persediaan terbanyak dikurang permintaan barang. Predikat terbanyak 300 sama dengan 300 dikurang 100 per 600 dikurang 100 sama dengan 0,4. Selanjutnya, jika hasilnya 1, predikat berkurang. Jika hasilnya 1, maka nilai Z kurang dari 2.000. Yang kedua, 7.000 dikurang nilai Z per 7.000 dikurang 2.000. 7.000 adalah nilai terbanyak, 2.000 adalah nilai terdikit, sama dengan 2.000 kurang nilai Z kurang dari 7.000. Hasilnya 0 apabila nilai Z lebih besar daripada 7.000. Predikat bertambah. Hasilnya 0 apabila nilai Z kurang dari 2.000. Dan yang kedua ada Z dikurang 2.000 per 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 2.000 kurang nilai Z kurang dari 7.000. Dan hasilnya 1 apabila nilai Z lebih besar dari 7.000. Diffusion qualification mencari nilai Z dapat dicari dengan metode Tsukamoto. Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 ditambah A predikat 4 dikali Z4 per A predikat 1 ditambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 ditambah A predikat 4. Hasilnya Z sama dengan 0,4 dikali 4.000 ditambah 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,6 dikali 5.000 per 0,4 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,6. Z sama dengan 4.983. Jadi barang elektronik yang harus diproduksi sebanyak 4.983. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan kesimpulan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat dari metode Tsukamoto adalah setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.